Di video kali ini kita akan melihat bagaimana langkah Ayano Koji untuk membalikan keadaan setelah sebelumnya terpuruk karena serangan mendadak dari kelas Ryuen. Mulai dari kerjasama dengan kelas Ichinose secara resmi, hingga serangan nekat Ayano Koji sendirian ke kelas Horikita. Semuanya akan kita bahas lengkap di video ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Classroom of the Elite, yaitu tahun ketiga volume ketiga. Ini adalah part ketiga untuk pembahasan volume 3, di mana video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya, sekarang hari kedua ujian survival game akhirnya dimulai. Di sini kita diperlihatkan kondisi dari masing-masing kelas di pagi hari kedua ujian. Untuk kelas Ryuen di sini ia tuh terlihat ngobrol dengan Katsuragi. Ryuen berpendapat bahwa meskipun mereka berhasil menyerang kelas Ayano Koji kemarin, tapi di sini kelas Ayano Koji tuh sama sekali nggak terlihat melemah. Katsuragi di sini menyarankan kalau Ryuen tuh jangan terlalu terobsesi hanya pada kelas C saja. Tapi ia tuh harus memikirkan untuk menyerang kelas lainnya juga, seperti misalnya kelas A Horikita. Sementara itu di kelas C Ayano Koji tepat setelah jam 9 pagi, ia akhirnya menerima laporan dari Shimazaki. Dari laporan itu diketahui bahwa posisi semua kelas tuh nggak berubah sejak sore hari kemarin. Ia juga melaporkan bahwa Koenji saat ini berada di area D6. Ayano Koji dan yang lainnya di sini sedikit ngobrolin tentang Koenji yang kelihatannya tuh sejak kemarin hanya menikmati ujian ini sebagai liburan. Sementara itu untuk kelas Ichinose, ketika pukul 11 event pertama akhirnya dimulai. Lokasi untuk semua persediaan akhirnya muncul. Tapi nggak cuma itu, di hari kedua ini ada yang berbeda. Yaitu di sini terlihat juga ada area terlarang. Untuk saat ini, area terlarangnya tuh adalah satu keliling penuh area terluar. Kemungkinan besar area terlarang ini akan terus bertambah hingga akhirnya membuat peta akan semakin mengecil. Dan di akhir ujian, mereka tuh harusnya semuanya akan dipaksa untuk berada di area yang saling berdekatan. Nah, untuk saat ini Kanzaki mutusin untuk mengambil semua persediaan yang ada di dekat mereka saja. Sementara itu, kita berpindah kembali ke kelas Ryuen. Di event pertama hari kedua ini, Ryuen mutusin untuk mengambil salah satunya tuh adalah persediaan yang ada di E9. Itu karena menurutnya harusnya sangat mudah dijangkau. Tapi tentunya mereka tuh harus berhati-hati pada Koenji yang ada di area D6. Singkatnya dikirimlah 10 siswa dengan satu VIP di antara mereka, yaitu Morofuji, untuk mengambil persediaan di E9. Ketika di jalan mereka menerima laporan bahwa Koenji saat ini bergerak ke arah mereka. Itu tentunya membuat mereka tuh sedikit khawatir. Tapi di sini Komiya tuh meremehkan Koenji dan bilang kalaupun Koenji muncul, maka ia tuh cukup mengalahkannya saja. Lagian mereka tuh saat ini ada 9 pengawal. Pastinya akan sangat mudah untuk mengalahkan Koenji yang cuma sendirian. Bahkan di sini Komiya tuh seolah nantangin dengan menembakkan satu pelurunya ke dalam hutan. Nah, VIP Morofuji sebenarnya pengen menghubungi komandan mereka yaitu Kaneda untuk menanyakan keputusannya. Tapi karena sepertinya Kaneda juga sedang ngobrol dengan VIP lainnya, maka ia tuh saat ini nggak bisa menghubunginya. Nah, saat itu tiba-tiba Komiya merasa kesakitan dan tersungkur ke tanah. Ternyata diketahui bahwa Komiya saat ini udah diserang, dan saat ini Komiya pun akhirnya gugur. Gak lama setelah itu Nishino dan pengawal lainnya juga diserang satu persatu dari arah yang gak mereka ketahui. Mereka semua tahu bahwa ini adalah ulah Koenji, tapi mereka tuh gak tahu dari mana Koenji menyerang mereka. Pada akhirnya 9 pengawal semuanya berhasil ditumbangkan oleh Koenji, dan hanya menyisakan VIP Morofuji saja. Saat itu Koenji akhirnya menampakkan dirinya dan mengarahkan senjatanya pada Morofuji. Morofuji yang panik di sini menanyakan bagaimana bisa Koenji mengetahui lokasi mereka.
Koenji pun menjelaskan bahwa ketika ia mendengar suara tembakan ngasal di dalam hutan, tentu saja Koenji tuh langsung menyadarinya. Jadi ternyata semua ini terjadi karena kebodohan Komiya yang tadi udah ngasal menembakkan peluru yang kemudian membuat lokasi mereka langsung ketahuan. Koenji tuh sebenarnya pengen kembali ke kapal dan mundur dari ujian setelah seharian menikmati pulau tak berpenghuni. Tapi karena ia tadi mendengar suara tembakan ngasal, maka ia pun kepengen buat nyobain main tembak-tembakan juga. Koenji kemudian menanyakan apa tujuan Morofuji dan yang lainnya ke area ini. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka tuh pengen mengambil persediaan. Mendengar itu, Koenji pun langsung melepaskan Morofuji. Koenji menjelaskan bahwa ia tuh juga merasa kasihan kalau terus mengganggu kelas B seperti ini. Jadi kali ini ia tuh mengampuninya. Dengan begitu, Koenji pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kapal dan membebaskan Morofuji sendirian. Sekarang scene berpindah memperlihatkan POV kelas Ayano Koji. Setelah event pertama di hari kedua ini dimulai, Ayano Koji dan yang lainnya di sini diskusi. Mereka menyadari bahwa kelas Ryuan dibagi jadi 3. 10 orang menuju ke E9, 10 orang lainnya menuju ke G8, dan sisanya menuju ke G11. Pada akhirnya, mereka tuh mutusin untuk mengambil persediaan yang ada di G11. Karena kelas Ryuan juga mengincar G11, maka pertempuran tuh nggak bisa dihindari. Meskipun begitu, mereka tuh harus mengambil persediaan itu. Nah, singkatnya mereka semua pun maju ke G11, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka udah dekat dengan kelas B, entah kenapa Ayano Koji di sini memerintahkan untuk berhenti sebentar. Dengan begitu, mereka pun berhenti dan bersiaga selama 10 menit. Di 10 menit itu tentunya Ayano Koji juga mendapatkan update dari Shimazaki tentang kondisi kelas lainnya. Nah, setelah 10 menit berlalu, Ayano Koji akhirnya menginstruksikan mereka untuk mulai maju dan menyerang. Di sini Ayano Koji itu mempercayakan komando selama pertempuran pada Matoba. Matoba pun menerimanya, dan singkatnya ia pun maju bersama kelas C lainnya untuk bertempur melawan kelas B. Nah, di pertempuran ini diketahui bahwa kelas B tuh jauh lebih unggul. Serangan mereka tuh jauh lebih tepat sasaran, dan mereka tuh perlahan-lahan berhasil menggugurkan beberapa siswa kelas C. Padahal kelas C tuh di sini cuma berhasil menggugurkan 1 atau 2 siswa saja. Nah, saat itulah Ayano Koji melihat bahwa jika ini terus dilanjutkan, maka mereka tuh hanya menerima kerugian yang besar. Karena itulah di sini Ayano Koji mutusin untuk mundur. Nah, ketika mereka akan mundur, tiba-tiba satu siswa dari kelas B diam-diam mendekati dan menyerang mereka. Targetnya adalah Yamamura. Tapi saat itu Morishita menyadarinya dan langsung melindungi Yamamura. Pada akhirnya Morishita pun yang terkena peluru cet dan langsung gugur. Seperti biasa, ketika Morishita, si paling random ini gugur, ia tuh tentu saja mengucapkan kata-kata yang dramatis. Setelah itu ia akhirnya menyerahkan semuanya pada Ayano Koji dan bilang kalau ia tuh akan bersantai di kapal. Dengan begitu Ayano Koji dan yang lainnya pun melanjutkan pelarian mereka dan mundur hingga ke area H12. Setibanya di sana, mereka pun langsung beristirahat. Di sini Ayano Koji bersama dengan Hashimoto dan Shiraishi mulai berdiskusi tentang kondisi mereka saat ini. Selain itu, ternyata kabar mengenai Koenji yang mengalahkan 9 pengawal kelas B juga udah sampai di telinga Ayano Koji dan yang lainnya. Mereka semua menduga bahwa ini pasti bukanlah perintah Horikita, tapi cuma tingkah iseng dan kebetulan dari Koenji saja. Nah, setelah itu tiba-tiba datang Matoba menghampiri Ayano Koji dengan wajah yang tampak lesu dan gak ada semangat. Hashimoto mengira Matoba tuh pengen menyalahkan Ayano Koji. Jadi ia pun di sini segera membela Ayano Koji. Tapi ternyata nggak gitu. Sebaliknya di sini Matoba mengatakan bahwa ia tuh pengen melanjutkan pembicaraan yang sempat tertunda kemarin, yaitu pembicaraan tentang aliansi dengan kelas D. Matoba menjelaskan bahwa dari pertempuran barusan, mereka tuh menyadari bahwa kelas C ini benar-benar nggak berdaya di ujian kali ini, dan gak bakalan bisa menang dengan kekuatan mereka saja. Intinya pertempuran barusan tuh benar-benar menyadarkan mereka bahwa mereka tuh nggak cukup kuat dan butuh bantuan. Karena itulah ia pengen kalau aliansi dengan kelas D segera diresmikan secepatnya. Dengan bantuan dari kelas D, maka mereka tuh yakin bisa mengatasi situasi sulit ini.
Dengan begitu, Ayano Koji dan yang lainnya pun berbicara dengan semua teman kelasnya yang tersisa, dan akhirnya mereka semua mutusin untuk setuju kerjasama dengan kelas D. Setelah sepakat untuk kerjasama dengan kelas D, saat ini Ayano Koji bersama dengan semua siswa kelas C yang tersisa sedang bergerak ke arah timur untuk bertemu dengan kelas D. Dalam perjalanan mereka juga berhasil mengamankan persediaan yang ada di K12 dan L13. Lalu pada event di jam 3 sore, ternyata diketahui bahwa area terlarang diperluas lagi sebanyak 1 putaran penuh di area terluar. Karena itu diketahui juga bahwa kelas A yang ada di sekitaran kolom F dan G segera berpindah ke arah selatan menjauhi area terlarang. Kelas D juga terlihat bergerak untuk mengamankan diri dari area terlarang yang terus meluas. Singkatnya, ketika kelas Ayano Koji udah dekat dengan kelas D yang ada di sekitaran M13, Ayano Koji di sini mutusin untuk lebih dulu menemui mereka dan ngobrol sendirian. Ayano Koji berencana untuk datang tanpa senjata, jadi ia pun menyerahkan senjatanya sementara pada Matoba. Melihat itu, di sini Hashimoto juga mutusin untuk ikut menemani Ayano Koji. Dengan begitu, mereka berdua pun maju ke markas kelas D. Nah, singkatnya ketika mereka tiba, mereka tuh langsung disambut oleh Kanzaki dan yang lainnya yang sedang mengarahkan senjata pada mereka. Di sini Ayano Koji pun menjelaskan bahwa ia tuh nggak pengen bertarung. Tujuan kedatangannya adalah untuk membentuk aliansi. Ia menjelaskan bahwa mereka tuh membutuhkan bantuan kelas D. Dan di masa depan, ia sangat yakin bahwa mereka pasti akan bisa jadi kekuatan untuk kelas D juga. Anehnya di sini Kanzaki dan yang lainnya tuh langsung percaya dengan mudah. Hashimoto pun bertanya kenapa Kanzaki tuh mempercayai mereka dengan semudah itu. Kanzaki pun menjelaskan bahwa sebelumnya udah ada pesan dari Ichinose yang mengatakan bahwa kemungkinan besar kelas C akan membuat kontak dengan mereka untuk membentuk aliansi. Ketika saat itu tiba, mereka tuh diminta untuk jangan langsung menyerang dan mendengarkan mereka dulu. Kanzaki pun di sini meminta kelas C lainnya untuk datang dan bergabung ke markas mereka. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Ichinose beberapa jam sebelumnya. Tepatnya itu adalah ketika kelas C Ayano Koji gagal menyerang kelas B. Ternyata selama ini Ichinose dan kelas D juga menyaksikan aksi kelas C Ayano Koji dan semua kekalahan yang mereka terima. Beberapa siswa kelas D di sini khawatir kalau kelas C akan kalah. Tapi Ichinose di sini menjelaskan bahwa Ayano Koji gak akan kalah. Dan Ichinose itu gak akan membiarkan Ayano Koji sampai kalah. Nah, di momen inilah ia juga menjelaskan bahwa mereka akan beraliansi dengan kelas C. Jadi ketika kelas C datang untuk menemui mereka tuh jangan langsung menyerang dulu. Awalnya Kanzaki tuh merasa ragu apakah tindakan ini adalah untuk kepentingan kelas mereka. Apalagi Kanzaki tuh khawatir setelah melihat kondisi kelas C yang terus dikalahkan. Ichinose pun menjawab kalau itu adalah kekhawatiran yang gak perlu. Setelah obrolannya dengan kelas D selesai, di sini Ichinose kemudian memeluk tabletnya sambil bergumam bahwa ia tuh mengerti semua apa yang Ayano Koji pikirkan. Nah, sekarang kita berpindah kembali ke POV kelas C dan D yang udah beraliansi. Hanya dalam waktu singkat, kedua kelas terbawa ini bisa langsung saling akrab. Ini adalah kekuatan unik dari kelas D yang bisa mengakrabkan diri dengan sangat mudah. Nah, ketika mereka semua makan malam, Ayano Koji tiba-tiba didatangi oleh Shibata yang terlihat ingin menanyakan sesuatu. Tapi ketika ia baru ingin bertanya, tiba-tiba Kanzaki datang dan bilang ia tuh pengen ngobrol berdua dengan Ayano Koji. Dengan begitu Shibata pun langsung pergi. Di sini Kanzaki mengatakan bahwa komando dari aliansi kedua kelas sepenuhnya dipercayakan pada Ayano Koji. Setelah itu Kanzaki kemudian bertanya tentang hal lainnya yang mengganggu pikirannya, yaitu ia bertanya tentang alasan Ayano Koji ingin membantu kelas D juga. Padahal sejak awal kelas C itu sebenarnya nggak perlu kelas D untuk bisa bersaing dengan kelas lainnya. Ia sangat yakin Ayano Koji pasti bisa membawa kelas C untuk naik tanpa bantuan kelas D. Tapi kenapa Ayano Koji tuh mau repot-repot membantu kelas D juga? Ayano Koji pun di sini bilang kalau Kanzaki tuh terlalu melebih-lebihkan Ayano Koji. Ayano Koji kemudian menjelaskan bahwa kelas D juga memiliki potensi.
Ia pengen kalau Kanzaki tuh lebih percaya diri dan gak terus meremehkan kelasnya sendiri. Di akhir, Ayano Koji juga mengajak Kanzaki untuk sesekali datang ke gym. Akan lebih baik kalau Kanzaki tuh mengenal lebih dekat pemimpin mereka, yaitu Ichinose. Sekarang ujian memasuki hari ketiga. Saat ini, Shin berpindah ke POV kelas Ryuen yang ada di E12. Di pagi hari, Ryuen dan yang lainnya ngobrolin tentang kerugian besar mereka setelah banyak pengawal mereka dihabisi oleh Koenji kemarin. Kalau diingat lagi, saat itu VIP Morofuji ingin menghubungi Kaneda. Tapi sayangnya nggak bisa karena Kaneda juga sedang ngobrol dengan tim lainnya yang sibuk mengatasi serangan kelas C Ayano Koji. Nah, di sini Ryuen tuh mengingat kalau Ayano Koji sempat menunda serangan selama beberapa menit. Ryuen berpendapat bahwa itu pasti karena Ayano Koji ingin mencari timing yang pas agar serangannya tuh bertepatan dengan pertemuan Koenji dengan tim Morofuji. Tapi bagaimanapun itu semua hanyalah dugaan dari Ryuen. Nah, diketahui juga kalau saat ini Koenji tuh udah mengundurkan diri dan kembali ke kapal. Selain itu di sini mereka juga ngobrolin tentang kemungkinan besar kelas C dan D udah beraliansi. Dan itu tentunya adalah masalah besar bagi mereka. Karena aliansi kelas C dan D adalah tim terbesar saat ini dengan jumlah total sekitar 50 orang. Situasi benar-benar udah berbalik dan saat ini malah kelas Ryuen lah yang memegang kerugian paling besar. Ryuen pun di sini berjalan ke pantai sendirian dan di sana ia mikirin apa yang harus ia lakukan. Di saat Ryuen menggalau seperti itu, ia juga melihat Hiyori yang sedang bermain sendirian di pantai. Keduanya pun di sini saling mengobrol. Hiyori di sini menanyakan apa yang akan Ryuen lakukan terhadap kelas C dan D yang udah bekerja sama. Tapi Ryuen mengatakan bahwa nggak ada yang khusus. Ia cukup mengalahkan mereka saja. Setelah itu, Hiyori juga mengatakan bahwa dalam novel, cerita yang diawali dengan kesedihan selalu berakhir dengan bahagia. Sementara sebaliknya cerita yang diawali dengan kebahagiaan selalu berakhir dengan kesedihan. Nah, kemungkinan di sini Hiyori itu menyinggung tentang situasi kelas Ryuen dan kelas Ayano Koji saat ini. Dimana seperti yang kita ketahui kelas Ayano Koji itu kemarin sangat terdesak dan kemungkinan karena itulah kelas Ayano Koji akan berakhir dengan happy ending. Tapi di sini Ryuen gak setuju dan bilang kalau ia tuh akan mengalahkan Ayano Koji. Hiyori pun mengatakan bahwa mereka semua akan selalu mengikuti keputusan Ryuen. Ryuen kemudian bertanya apakah itu juga berlaku jika di masa depan, ia tiba-tiba menyuruh Hiyori untuk membuat keputusan yang kejam. Hiyori pun mengatakan bahwa jika itu semua demi kelasnya, maka ia tuh akan melakukannya tanpa ragu. Sekarang kita berpindah kembali ke POV Ayano Koji. Ketika event pertama di hari ketiga, yaitu pada jam 11 siang tiba, diketahui bahwa area terlarang kembali diperluas sebanyak 1 putaran area terluar. Lalu pada event jam 3 sore, area terlarang kembali diperluas lagi. Dan kali ini polanya tuh agak berbeda. Kali ini bukan lagi 1 putaran area terluar, tapi 2 baris di arah utara, yaitu baris 4 dan 5, lalu 2 kolom di sebelah kanan, yaitu kolom K dan L. Karena itu, terlihat kelas A mulai mengamankan diri ke arah selatan mendekati area G8. Sementara kelas aliansi C dan D segera mengamankan diri juga dan berpindah ke arah area H10. Tentunya di sepanjang perjalanan mereka juga mengambil persediaan yang bisa dijangkau. Tapi tentunya semuanya tuh gak cukup. Dan saat ini beberapa orang tuh terlihat mulai gak enak badan. Ayano Koji di sini bilang kalau mereka nggak enak badan, maka mereka tuh boleh mengundurkan diri aja dan segera kembali ke kapal. Sebaiknya kalau mereka tuh nggak memaksakan diri. Nah, singkat cerita event di jam 5 sore yang merupakan event terakhir di hari ketiga ini akhirnya dimulai. Di sini Ayano Koji tiba-tiba mutusin untuk mengambil persediaan yang muncul di G9. Dengan begitu, ia bersama dengan VIP Takemoto dan beberapa pengawal lainnya pun akhirnya langsung berangkat. Nah, alasan kenapa Ayano Koji sendiri yang pergi adalah ia tuh pengen melakukan sesuatu. Yaitu ternyata ia tuh pengen melakukan serangan mendadak pada kelas Horikita yang kebetulan juga ada dekat di persediaan G9. Nah, di sini Ayano Koji jelasin kalau ia tuh kemungkinan gak bakalan pulang malam ini. Ia akan menginap di dekat wilayah kelas Horikita.
Karena itulah di sini Ayano Koji juga sedikit membawa makanan dan minuman serta satu tenda. Nah, singkat cerita, Ayano Koji dan yang lainnya pun tiba dan mengambil persediaan di G9, lalu berjalan kembali ke arah area H10 yang menjadi markas pusat mereka malam ini. Sesuai dengan rencana, ketika mereka hampir tiba di H10, Ayano Koji akan mengaktifkan taktik individunya agar GPS-nya nggak terlacak dan diam-diam mendekati kelas Horikita untuk melakukan serangan mendadak. Nah, sekarang kita berpindah ke POV kelas Horikita yang saat ini berada di area G8. Setelah memastikan tim 8 orang kelas aliansi yang tadi mengambil persediaan di G9 yang kini udah kembali ke area H10, Horikita menganggap bahwa harusnya udah nggak mungkin lagi mereka melakukan serangan mendadak. Apalagi jaraknya tuh cukup jauh dan waktu hanya tersisa sekitar 20 menit lagi hingga ujian berakhir. Karena itulah Horikita dan yang lainnya pun mendirikan tenda dengan tenang, seolah menganggap pertempuran hari ini udah berakhir. Setelah selesai mendirikan tenda, di sini Horikita mengajak Karuizawa untuk mengobrol berdua. Nah, di sini mereka berdua tuh ngobrolin tentang kelas C Ayano Koji yang kerjasama dengan kelas D Ichinose. Mereka berdua menduga bahwa mereka tuh udah kerjasama sejak beberapa saat sebelum ujian. Apalagi akhir-akhir ini Karuizawa tuh menyadari bahwa hubungan Ayano Koji dan Ichinose terus semakin dekat. Setelah itu di sini Karuizawa tiba-tiba menanyakan apakah Horikita mencintai Ayano Koji. Horikita tentunya nggak bisa langsung menjawab dan ia tuh malah salting. Horikita kemudian menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tuh nggak pernah jatuh cinta dengan seseorang. Tapi di sini Karuizawa menanyakan lagi apakah Horikita mencintai Sudo. Horikita di sini langsung bisa menjawab dan menyangkalnya. Karuizawa pun menunjukkan bahwa kalau Sudo, Horikita tuh langsung bisa menyangkal dan gak salting. Tapi ketika menyangkut tentang Ayano Koji, Horikita tuh malah jadi salting. Karuizawa di sini bilang kalau Horikita tuh gak perlu menahan diri. Lagian gak cuma mereka berdua, tapi Ichinose juga mencintai Ayano Koji. Horikita di sini penasaran apakah mereka berdua tuh udah pacaran. Karuizawa menjelaskan bahwa kemungkinan gak seperti itu, tapi sesuatu yang mendekati itu. Horikita di sini mengatakan kalau ia gak begitu paham. Nah, saat itu tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ternyata kelas Horikita tuh tiba-tiba diserang. Horikita pun segera berlari ke tempat suara itu berasal. Ketika sampai di sana terlihat udah ada 3 siswa yang gugur. Ternyata diketahui bahwa yang menyerang mereka itu adalah Ayano Koji sendirian. Ike bersama dengan beberapa pengawal lainnya mengejar Ayano Koji dan saat ini mereka tuh berhasil mengepungnya. Seolah ingin menyerang duluan, di sini Ayano Koji mendekati Ike. Ike dan yang lainnya pun segera menembak duluan. Nah, saat itu seolah udah mengetahui rencana Ayano Koji yang sebenarnya, Horikita meminta semuanya untuk nggak menembak. Tapi semuanya udah terlambat. Ike dan yang lainnya udah terlanjur menembakkan peluru chat mereka. Nah, singkatnya peluru mereka semua pun mengenai Ayano Koji dan membuat jam tangan Ayano Koji langsung berbunyi. Ketika mendengar itu, Ike dan yang lainnya pun di sini langsung melompat kegirangan, seolah bangga udah mengalahkan Ayano Koji. Tapi sayangnya Horikita di sini tuh malah memasang raut wajah yang gak senang. Ia pun mengatakan bahwa Ayano Koji tuh belum gugur. Ternyata jam saat ini menunjukkan pukul 6:32 detik, yang artinya ini tuh udah di luar jam ujian. Ayano Koji kemudian mengatakan bahwa bukan dirinya yang gugur, tapi justru Ike dan yang lainnya lah yang udah gugur. Alasannya adalah karena Ike dan yang lainnya tuh udah melanggar peraturan dengan menembak di luar jam ujian. Ayano Koji berhasil memanfaatkan aturan ujian untuk menggugurkan Ike dan yang lainnya. Nah, dari serangan Ayano Koji kali ini, total 7 siswa dari kelas Horikita pun jadi gugur. Ketika jam 7 malam, pihak sekolah datang untuk memberikan pakaian baru pada Ayano Koji. Setelah itu, Ayano Koji kemudian mendirikan tenda dengan santainya di dekat markas kelas Horikita. Oh iya, jadi aturan ujiannya tuh adalah semua siswa harus memulai ujian di hari berikutnya, di posisi yang sama dengan di mana ia mengakhiri ujian hari sebelumnya. Karena itulah mau gak mau Ayano Koji harus mendirikan tenda dan menginap di dekat markas Horikita saat ini. Anak-anak di kelas Horikita tentu saja merasa kesal dengan tingkah Ayano Koji.
Tapi bagaimanapun Ayano Koji di sini nggak peduli. Setelah ia selesai membangun tendanya, ia pun segera masuk dengan santainya ke dalam tendanya. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk part ketiga alur cerita Classroom of the Elite tahun ketiga volume 3 kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di part keempat selanjutnya. Di mana part keempat selanjutnya itu adalah part terakhir untuk pembahasan volume 3 ini yang tentunya akan sangat seru. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.